Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang eksponen atau perpangkatan. Misalkan ada A pangkat N, berarti itu A, bilangan A itu dikali sebanyak N kali. Di A kali A kali A dikali sampai sebanyak N kali. Ini sebanyak N kali. Di sini A disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Nah, N di sini sebagai pangkat. Kita misalkan ada bilangan 2 pangkat 3. Berarti dia 2-nya dikali sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Atau ada 7 pangkat 4. Berarti 7-nya dikali sebanyak 4 kali. 7 kali 7 kali 7 kali 7. Misalkan kita ada perhitungan 5 pangkat 2005 dibagi 5 pangkat 1995. Nah, ini kalau kita hanya mengikuti ini, hitungnya akan lama. Jadi 5 kali 5 kali 5 terus sebanyak 2005. Dan yang bawah juga dibagi 5 kali 5 kali 5 terus sebanyak 1995. Maka dari itu, untuk mempermudah hitungan ini, kita harus kenali sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen ini sangat berguna untuk materi yang akan dibahas. Itu ada fungsi eksponen dan persamaan eksponen. Jadi kalian harus benar-benar paham tentang sifat-sifat eksponen. Selanjutnya, mari kita bahas tentang sifat-sifat eksponen. Di sini sifat-sifat eksponen ada 8. Untuk yang pertama, ada A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Jadi, kalau ada bilangan 3 pangkat 0, maka hasilnya 1. Kalau ada lagi misal 10 pangkat 0, itu hasilnya juga 1. Kalau ada lagi misal yang banyak 5225 dipangkatkan 0, itu juga hasilnya 1. Untuk sifat kedua ada perkalian. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau ada perkalian bilangan berpangkat, hasilnya itu tinggal ditambahkan pangkatnya. Misal, kalau ada 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Maka hasilnya jadi 3 pangkat 4 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 6. Untuk sifat yang ketiga, di sini ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau ada pembagian bilangan berpangkat, hasilnya maka pangkatnya dikurangi. Misal ada 5 pangkat 12 dibagi 5 pangkat 7. Maka hasilnya jadi 5 pangkat 12 dikurangi 7. Sama dengan 5 pangkat 5. Atau soal yang tadi, ada
5 pangkat 2005 dibagi 5 pangkat 1995. Cara menghitungnya tinggal 5 pangkat 2005 dikurangi 1995. Hasilnya 5 pangkat 10. Lebih mudah kan ya? Oke, lanjut sifat yang nomor 4. Jika ada A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya jadi A pangkat M kali N. Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka hasilnya pangkatnya tinggal dikalikan. Contohnya, kalau ada 2 pangkat 3 dipangkatkan 5, maka hasilnya jadi 2 pangkat 3 kali 5. Hasilnya 2 pangkat 15. Lanjut ke sifat yang kelima. Ada A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Misal, kalau ada 2x pangkat 5 dipangkatkan 3, maka hasilnya 2 pangkat 3 dikali x pangkat 5 kali 3. Jadinya 2 pangkat 3 itu 8 x pangkat 15. Atau yang lebih mudah, misal ada 3y pangkat 2. Maka itu sama saja dengan 3 pangkat 2 dikali y pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 9y kuadrat. Untuk sifat yang nomor 6. Kalau ada bilangan pecahan dipangkatkan A per B pangkat N, maka hasilnya itu jadi A pangkat N per B pangkat N. Contohnya, kalau ada 2 per 3 dipangkatkan 2, sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Atau hasilnya jadi 4 per 9. Oke, untuk sifat yang nomor 7. Kalau ada A pangkat min N sama dengan hasilnya menjadi 1 per A pangkat N. Dengan nilai A tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau ada pangkat negatif, kita jadikan diturunkan menjadi pangkat positif. Contoh, kalau ada 2 pangkat min 3, itu nilainya sama dengan 1 per 2 pangkat 3, atau sama dengan 1 per 8. Untuk sifat yang terakhir, itu pangkat pecahan. Kalau ada A pangkat M per N, itu sama saja dengan akar N dari A pangkat M. Contohnya, kalau ada 3 pangkat 2 per 3, itu sama saja dengan akar 3 dari 3 pangkat 2, atau akar 3 dari 9. Kalau ada, misal contoh lagi, 5 pangkat 1 per 2, itu sama saja dengan akar 2 dari 5, atau bisa ditulis dengan akar 5. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas coba contoh soal dan pembahasannya. Untuk contoh soal nomor 1, bentuk sederhana dari 27A pangkat min 5, B pangkat min 3,
per 3 pangkat 5, A pangkat min 7, B pangkat min 5, dipangkatkan lagi min 1 adalah, oke, kita tulis dulu soalnya, ada 27, A pangkat min 5, B pangkat min 3, per 3 pangkat 5, A pangkat min 7, dengan B pangkat min 5. Dipangkatkan kembali dengan min 1. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini di sini ada angka 3. Nah, 27 pun kelipatan dari 3. Kita bikin jadi 3 pangkat ya. Nah, sekarang 27 jadikan 3 pangkat 3 dengan A pangkat min 5, B pangkat min 3, per 3 pangkat 5, A pangkat min 7, B pangkat min 5. Dipangkatkan lagi dengan min 1. Oke, kita lihat di dalam kurung dulu. Ini 3 dengan 3 dengan pembagian. Ini pembagian. Kita bisa gunakan sifat nomor 3. Ini juga sama basisnya. A dengan A. Selanjutnya B dengan B. Kalau ada pembagian berarti pangkatnya dikurang. Oke, kita kerjakan. Jadi sama dengan, di sini masih dalam kurung ya. Jadinya A pangkat 3 dikurang 5. Maaf, bukan A ya, tapi 3. Ini 3. 3 pangkat 3 dikurang 5. Sekarang yang A ada A pangkat min 5 dikurangi. Angkanya di sini min 7. Min 7. Selanjutnya yang B. B min 3 dikurang min 5. So, dipangkatkan lagi dengan min 1. Oke, sekarang kita hitung. 3 pangkat 3 kurangi 5 itu 3 pangkat min 2. Untuk A pangkat min 5, min ketemu min jadi plus, min 5 ditambah 7 jadinya 2. Untuk B, min 3 dikurangi min 5, hasilnya 2. Dipangkatkan lagi dengan min 1. Nah, setelah ini, ini dipakai sifat ke 5. Sifat 5. Oke, jadinya hasilnya jadi sama dengan 3 pangkat min 2 kali min 1. A pangkat 2 kali min 1. B pangkat 2 kali min 1. Maka hasilnya jadinya 3 pangkat 2 kali A pangkat 2, B pangkat min 2. Ini maaf, min 2 ya. Jadinya, ini sudah hasilnya. Tapi di pilihan ganda belum ada. Jadi kita pangkat yang negatif, pangkat negatifnya ini, kita rubah jadi positif. Maka sama dengan, di sini ya, jadi 3 pangkat 2 per A pangkat 2 kali B pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat 2 itu 9 per A pangkat 2, B pangkat 2. Atau sama saja dengan 9 kurung A kali B pangkat 2. Hasilnya itu jawabannya yang E. Untuk contoh soal nomor 2 adalah nilai dari 15 kali 11 pangkat 5 dikali 4 pangkat 7 dibagi 30 kali 22 pangkat 5 adalah. Nah, kita lihat, kita tulis dulu. Kita tulis dulu soalnya.
15 kali 11 pangkat 5 dikali 4 pangkat 7 per 30 kali 22 pangkat 5. Oke, kita lihat di sini ada di atasnya ada 15 kali 11 dan di bawahnya 30 kali 22. Kita tahu 30 itu 15 kali 2 dan 22 itu 11 kali 2. Mari kita uraikan. Jadi 15 untuk tanda kalinya diganti pakai titik ya. 15 kali 11 dipangkatkan 5 dikali 4 pangkat 7 per 30, maaf kita uraikan ya. Jadi 15 kali 2, 22-nya jadi 11 kali 2, ini dipangkatkan 5. Oke, di sini 2 kali 2-nya bisa dihitung ya, 2 kali 2. 15 sama 11-nya tetap. Jadinya sama dengan 15 kali 11 pangkat 5 dengan 4 pangkat 7 per 15 kali 11 kali 4. Pangkatnya 5. Oke, kita bisa uraikan sekarang menjadi 15 pangkat 4, pangkat 5 ya. 15 pangkat 5 dikali 11 pangkat 5 kali 4 pangkat 7 per 15 pangkat 5 dikali 11 pangkat 5 dikali 4 pangkat 5. Nah, kalau ada 15 pangkat 5 dibagi 15 pangkat 5, itu hasilnya 1. Ada 11, ini tadi 11 pangkat 5. Kalau ada 11 pangkat 5 dibagi 11 pangkat 5, itu hasilnya 1. Maka tinggal 1 kali 1 kali 4 pangkat 7 per 4 pangkat 5. Hasilnya 4 pangkat 7 per 4 pangkat 5. Kalau ada pembagian per pangkat, maka pangkatnya tinggal dikurang. Jadi 4 pangkat 7 dikurang 5. Hasilnya 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu nilainya 16. Jawabannya adalah E. Untuk contoh soal yang nomor 3, ada H pangkat N dikali H pangkat N plus 1 dibagi H pangkat N min 1. Mari kita coba. Kita tulis dulu soalnya. H pangkat N kali H pangkat N plus 1 per H pangkat N min 1. Bilangan pokoknya atau bilangan basisnya sudah sama semua. Kita kerjakan dulu yang di atas. Kalau ada perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. H pangkat N ditambah N plus 1 dibagi H pangkat N min 1. Maka hasilnya jadi H pangkat 2N plus 1 per H pangkat N min 1. Kalau ada pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya tinggal dikurang. Sama dengan H pangkat 2N plus 1 dikurang N min 1. Sama dengan H pangkat 2N dikurangi N itu hasilnya N. 1 dikurangi min 1 itu hasilnya plus 2.
Jadi jawabannya adalah H pangkat N plus 2 yang C. Oke. Sekarang untuk contoh nomor 4. Ada 64 pangkat 2/3 dikali 125 pangkat 1/6 dikali dengan 1/5 pangkat setengah. Kita coba tulis soalnya dulu ya. Jadi 64 pangkat 2/3 dikali 125 pangkat 1/6 dikali 1/5 pangkat 1/2. Nah, ini angkanya kita rubah dulu. 64 itu sama saja dengan 2 pangkat 6. Dipangkatkan 2/3. 125 itu sama saja dengan 5 pangkat 3. Dipangkatkan 1/6. Dikali 1/5 pangkat 1/2. Kita kalikan 1/5 pangkat 1/2. Nah, kalau ada perpangkatan yang dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal dikalikan sesuai dengan sifat nomor 4. Jadi 2 pangkat 6 dikali 2/3 kali 5 pangkat 3 dikali 1/6 dikali 1/5 pangkat 1/2. Hasilnya 2 pangkat 6 kali 2/3 itu sama saja dengan 2 pangkat 4. Oke. 5 pangkat 3 dikali 1/6 itu sama saja dengan 5 pangkat 1/2 dikali 1/5 pangkat 1/2. Nah, ini bisa 5 pangkat 1/2 dibagi 5 pangkat 1/2. Hasilnya itu 1. Jadi, di sini tinggal 2 pangkat 4 kali 1 kali 1. Hasilnya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu sama saja dengan 16. Maka jawabannya itu B. Untuk contoh soal nomor 5, di sini diketahui A sama dengan 1/8, B sama dengan 16, dan C sama dengan 4. Akan dicari nilai dari A pangkat min 1/3 dikali B pangkat 1/4 dikali C pangkat min 1/2. Kita tulis dulu soalnya. Di sini ada A itu sama dengan 1/8. Kita rubah bentuk ya, biar nanti lebih mudah. Jadi 1/2 pangkat 3. Atau sama dengan 2 pangkat min 3. Nilai B-nya itu 16. 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Untuk nilai C-nya itu sama dengan 4. Itu sama saja dengan 2 pangkat 2. Nah, kita tulis soalnya. A pangkat min 1/3 dikali B pangkat 1/4 dikali C pangkat min 1/2. Ini kita rubah jadi bentuk pecahan biasa ya. Yang ini jadinya A pangkat min 4/3 B pangkat 1/3 dengan C pangkat min 3/2. Nah, sudah bentuk seperti ini, kita substitusikan nilai A yang tadi 2 pangkat 3, substitusikan ke A, terus yang 2 pangkat 4 itu substitusikan ke B,
yang 2 pangkat 2 itu substitusikan ke C. Oke, kita tulis jadi 2 pangkat min 3 dipangkatkan min 4/3. Dengan B-nya itu 2 pangkat 4 dipangkatkan 1/3. Dengan C-nya itu 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan min 3/2. Maka kalau ada seperti ini, ada perpangkatan dipangkatkan lagi, kita tinggal kalikan pangkatnya. Ya. Jadi sama dengan di sini min 3 dikali min 4/3. Itu sama saja dengan 2 pangkat 4. Oke, sekarang dengan maaf, Ibu ada salah tulis soal. Ini 4. Ini 4 ya. 4. Oke. Nah, kalau ada 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 1/4, tinggal 4 kali 1/4 jadinya 2 pangkat 1. Terus 2 pangkat 2 dikalikan min 3/2, jadi 2 kali min 3/2. Hasilnya jadi min 3, jadi 2 pangkat min 3. Nah, sekarang kalau ada perkalian bilangan berpangkat, jadinya pangkatnya tinggal dijumlah. Jadi 2 pangkat 4 ditambah 1 ditambah min 3. Hasilnya 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Jawabannya jadinya C. Ini untuk latihan soal sifat-sifat eksponennya, bisa kalian kerjakan. Kiranya sekian untuk video pembahasan sifat-sifat eksponen. Semoga bermanfaat. Terima kasih.